Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 12 April 2021, hari yang melelahkan ya. IHSG. Dan ya nanti seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan bisa komen aja di YouTube atau DM Instagram. Insya Allah, kalau saya ada waktu, pasti saya balas komen-komen dari teman-teman tuh. Yang ada kritik saran juga disampaikan aja. Dan insya Allah malam ini saya bikin lagi yang netizen bertanya, cuan-cuan saya menjawab. Jadi buat teman-teman yang mau pertanyaannya dijawab, bisa tanya di komen video ini terakhir ya. Nanti malaman saya bikin, terus saya upload besok siang. Kira-kira seperti itu. Terus juga support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada setiap hari analisa yang harapannya bisa jadi masukan buat teman-teman dalam menganalisa ya. Cuman keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Saya juga mau mengucapkan selamat menunaikan Ramadan besok ya. Buat teman-teman yang menunaikan Ramadan, semoga ya kita bisa puasa dengan baik lah di bulan Ramadan ini. Dan ya semoga IHSG juga membaik lah. Capek juga soalnya lama-lama tuh. Oke, kita masuk ke foreign flow dulu lah ya sebelum masuk ke IHSG. Hari ini asing masih net sell 270 miliar. Dia di pasar regulernya 500 miliar net sell, tapi di pasar negosiasinya net buy 250 miliar. Jadi total net sell di semua pasar minus 270 miliar. Dengan net sell terbesar Bank BCA, itu nanti jelas bakal saya bahas. Yang lumayan masih tetap dijualin asing ya, dia juga minus 2%. Habis itu ada Astra yang masih dijualin asing juga. Lalu ada Bank BTN, SMGR, dan PTBA. Lalu untuk net buy, pertama dipegang Era Jaya 12,4 miliar, tapi jumlahnya kecil sekali ya. Net buy-nya cuma 12 miliar doang. Lalu setelah itu ada INDF 10,7 miliar, dan ketiga ada Bank Mandiri 7,1 miliar, lalu Adaro dan INKP yang walaupun ARB INKP. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG dulu dan juga beberapa saham pilihan. Melanjutkan yang kemarin ya, kemarin saya bilang kayak ini IHSG selamat, kita semua sudah bertahan, kita mantul di sini, terus bakalan ada swing high. Tapi ternyata tidak. Itulah yang dimaksud dengan kita cuma bisa membuat skenario dan juga memasang posisi gitu. Ketika bandar berkata lain, Tuhan berkata lain, ya beda ceritanya gitu. Padahal saya tidak punya skenario seperti ini. Hari ini merah bearish engulfing ya ini ya, makan 3 bar hijau ini, dan berdasarkan teori semuanya patah loh. Maksudnya ini kan 3 white soldier ya, 3 hijau ini harusnya besok tuh hijau, tapi ternyata merah. Oke lah, waktu kemarin tuh merah tapi kan plus 0%. Cuman ternyata dilanjutin hari ini minusnya 2%. Itu jujur ya, capek juga gitu. Kayak ya kalau IHSG bullish tuh ya yaudah sekalian bullish lah gitu. Atau kalau misalkan bearish, yaudah sekalian bearish lah biar kita hindari. Tapi kalau konsolidasi gini tuh kayak ya kita berharap pengen segera kelar, bisa naik, dapat yang harga bagus, tapi ternyata nggak jadi gitu terus. Cuman ya itu, a smooth sea never made a skilled sailor. Widih, saya pakai quote bahasa Inggris ya. Itu artinya laut yang smooth, maksudnya yang mudah gitulah, tidak akan membuat pelaut yang handal. Ya artinya mungkin kita bisa aplikasikan di sini ya. Kalau misalkan kemarin itu kan biasanya kan waktu akhir tahun ya IHSG bullish nih, kayak orang-orang tuh pada bilang ini monyet beli apa aja juga bakalan cuan, kita asal ngelempar duit juga bakalan cuan, karena ya pasarnya baru bagus sekali, arahnya ke atas, kita nyangkut-nyangkut pun bakalan kejemput. Tapi sekarang ketika market konsolidasi, ya
mulai pada terseleksi gitu. Ada yang bertahan, ada yang tidak, ada yang pindah kripto kayak, atau ada yang keluar rehat dari IHSG dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari keadaan seperti ini ya, itu kedepannya bakalan bagus sekali. Setidaknya kalau misalkan masih loss-loss ya kita belajar untuk mengambil psikologis, ilmu psikologis. Kayak kemarin ketika turun gimana saya, ketika naik gimana saya, terus setelah itu juga money management, trading plan, itu yang harus kita harus diambil lah hikmahnya buat keadaan kayak gini. Dan ya saya masih stick dengan skenario saya yang IHSG ini bikin penan ya. Dia karena masih belum jebol penan ini, kecuali besok jebol ya, yaitu bakalan mungkin bisa revisi juga skenarionya. Cuman saya masih stick dengan itu, dan harapannya besok pagi besok mantul. Tapi kalau misalkan nggak mantul ya udah. Lalu apa yang saya lakukan waktu pasar kayak gini? Ya tadi pun juga ada beberapa yang sudah saya cut loss, ada yang kena stop loss, ada yang saya taking profit. Ya karena cut loss dan taking profit kalau seorang trader itu sesuatu yang wajar teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau cut loss, ya mending investasi aja, jangan trading. Nah kalau ibaratnya investasi kan kalau harga turun masuk semakin banyak gitu kan. Beda dengan trading yang kita manfaatkan volatilitas jangka pendek. Dan ketika modal itu habis, ya kita udah nggak punya amunisi. Jadi kayak yang namanya cut loss itu perlu kalau teman-teman tujuannya untuk trading. Seperti itu. Saya juga kok melakukan cut loss dan lain sebagainya. Terus juga merampingkan portofolio, terus mulai screening kira-kira saham apa yang bakalan saya serok ketika waktunya tepat, kayak gitu. Yang pasti itu yang saya lakukan. Dan saya juga pasang stop loss agar tidak semakin liar ya turunnya ya. Kira-kira seperti itu. Terus gimana sih skenarionya IHSG? Ya ini saya akan masih menggunakan Fibonacci. Kemarin kita tarik dari sini ya, sampai sini saya bilang dia di 0,618 sampai 0,65. Ternyata jebol nih. Yaudah, we trade what we see gitu. I trade what I see gitu. Kita tuh trading apa yang kita lihat, dan apa yang saya lihat dia sudah jebol. Sebelumnya dia nggak pernah yang namanya closing di bawah 0,65 ini. 59 berapa nih? 5963 sampai 5984. Sebelumnya belum pernah closing di situ. Cuman hari ini dia closing 5948. Artinya apa? Ya untuk sekarang di swing ini 0,618-nya sudah jebol. Yang artinya next supportnya ada di 5874 kalau kita pakai swing ini gitu. Apakah ada potensi IHSG ke sana? Bisa juga, saya nggak tahu juga. Yang kita bisa lakukan cuma menganalisa dan memasang posisi. Kalau misalkan kira-kira dia mantul di sana, ya kita harus siap-siap nanti pilih saham yang bagus kayak gitu. Jadi kalau buy swing yang ini ya, itu supportnya IHSG ada di area 5874. Ya mungkin 5875 lah kayak gitu, karena 6000 pun udah jebol, candlenya juga solid banget. Ini juga kayaknya bearish engulfing ya. Aturan besok masih merah, tapi nggak tahu juga. Ya harapannya sih kalau misalkan besok merah ya, besok hammer lah turun. Misalkan kalau misalkan mau jebol garis penan ini ya shadow aja terus balik ke atas lagi gitu. Harapan saya kayak gitu. Nanti bisa diserok di bawah. Ya mungkin kalau misalkan mau entry ya bisa di area dekat-dekat 5874. Kalau misalkan dia sampai ke sana ya. Karena ya nyatanya hari ini pun dia turun 121 bisa juga gitu. Dari 6000 sekian sampai 59 sekian gini. Itu mungkin dari swing ini supportnya ada di sana, Fibonacci 0,786 ya. Tapi dia udah tembus golden pocket itu. Itu skenario 1. Kita mencari support dulu aja ya, karena IHSG baru turun. Tapi bisa ke sana 5874, kalau enggak dia mantul dari garis penan ini. Ya, harapannya sih saya yang penan ini aja. Tapi kalau penan ini jebol, kalau menurut saya dia ada potensi bisa ke 5800 sih. Seperti itu, harus ganti skenario. Ini kalau dari swing yang ini support Fibonacci seperti itu. Terus coba nih kita perbesar swingnya, kita tarik dari yang sini. Tadi kan sebelumnya saya tarik swing dari sini sampai sini kan. Sekarang saya tarik dari sini sampai sini gitu. Nah ternyata 0,618-nya tepat
pantulan kemarin ini tanggal 31 Maret itu di area 5921 sampai 5891 nih ya, 5921 sampai 5891. Artinya mungkin bisa kita asumsikan juga candle yang ini hari tanggal 31 Maret ini low-nya ini adalah support juga. Jadi kalau misalkan besok dia mantul dari 5890, menurut saya itu bakalan bagus, itu harga-harga bakalan bagus di situ ya. Tapi kalau misalkan besok dia nggak mantul, ya kita harus bersiap-siap untuk turun lebih dalam. Itu kalau menurut saya. Nah, kita lihat levelnya berarti itu tadi. Ini low-nya ini ya. Itu 5892, terus setelah itu ada di sini juga support juga 5860 sama tadi di 0,618-nya yang ini, ding. Tuh. Terus coba nih, kita perbesar lagi swingnya nih. Kita tarik dari sini ya. Nih. Saya tarik dari sini. Swing low ke swing high. Nah, sekarang nih kalau misalkan di view yang lebih lebar, ternyata dia ini habis ngerites 0,236. Ya, saya sebenarnya lebih takut sama yang ini ya. Ya bukan takut sih, kayak sayang aja gitu. Harus turun dulu, tapi ya udah, kita cuman bisa ngikutin pasar. Jadi kita cuman bisa pasang posisi. Dan kalau misalkan yang terjadi swing yang ini ya, mungkin kalau turun ya, karena ini juga kalau misalkan kita lihat ternyata IHSG juga ngerespek swing yang ini gitu. Saya tariknya dari sini, low-nya yang sini sampai high-nya ke sini. Waktu di sini dia mantul dari 382. Terus di sini dia mantul dari 236. Terus di sini dia juga mantul kayak bikin hammer di 236 walaupun akhirnya jebol. Tuh. Terus ya yang kelihatan itu sih 3 kali Fibonacci ini di respect ya. 1 2 382, terus ini 3 di 236, terus kemarin jebol 236-nya. 0,236 ya, jebol. Terus dia mantul. Mungkin karena Fibonacci lebih kecil jadi dia mantul. Terus ternyata ke atas dan kena ini resisten 6101 ini. Dan kelihatan ya candlenya merespek juga sama Fibonacci yang ini, yang sampai ke atas cuman shadow-nya doang. Habis itu turun merah dan turun tuh. Dan kalau kita pakai Fibonacci yang ini ya berarti supportnya terdekat ya, pakai yang 0,382 alias di sini area 5855, sama kayak waktu koreksi akhir Januari kemarin waktu margin call seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya, ini juga karena regional dari Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura, London, Frankfurt itu kan pada merah semua juga gitu. Dan biasanya kalau regional merah tuh IHSG juga ikut merah gitu. Kecuali London sama Frankfurt ya yang bukan regional. Seperti itu. Dan nggak tahu sih. Kalau menurut saya ini harusnya arahnya masih ke bawah. Lebih baik kita tunggu bottomingnya dulu. Dan ya itu, saya pun juga cut loss kok teman-teman. Dan ya udah, itu namanya resiko kita dalam trading gitu. Jadi kayak ya ini resikonya. Ini instrumen dengan return yang tinggi tapi resikonya juga tinggi juga. Jangan lupa dengan resikonya. Jadi teman-teman harus bisa nge-maintain resikonya. Kalau bisa menjaga resikonya, ya kita bisa survive gitu. Jadi untuk sekarang ini view saya ya, bebas teman-teman setuju atau tidak setuju, mau ikut apa enggak atau punya view sendiri silahkan banget. Itu saya bakalan sangat senang ya kalau teman-teman punya view. Mas saya ini nggak cocok nih dengan view masnya nih, saya kalau menurut saya IHSG bakalan bikin falling wedge koreksi sampai sekian, atau IHSG bakal ngeretest cup handle-nya di 5381, bikin gambar trading view nanti dikirim di komen gitu atau di Instagram, ya nggak apa-apa kita diskusi gitu. Cuman kalau in my honest opinion, view saya IHSG bakalan masih on track dengan penannya. Penentuannya besok kalau menurut saya. Kalau misalkan besok dia jebol dan di bawah penan, ya harus lebih hati-hati karena berarti dia bakalan cari base lebih bawah. Mungkin targetnya bisa sampai 5.800. Berarti kalau besok ya mentok di sini nih 5915 lah. Kalau 5915 jebol, ya dia bisa turun ke sini nih 5.832. Tapi ya kita lihat aja. Dan tugas kita ya pasang posisi. Kalau sudah tahu, saya tahu nih analisa saya seperti ini gitu, ya saya harus pasang posisi, mulai perbanyak cash. Itu kalau saya, nggak usah panik gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya view yang lain, ya nggak apa-apa, silakan juga gitu.
Tugas kita cuma pasang posisi doang kok. Dan saya pun juga udah mulai mengurangi porsi ya, karena nggak tahu sih, serem aja candle hari ini tuh solid banget soalnya 2% solid banget, gila sih ini harusnya. Tapi ya nggak tahu juga kalau ternyata bandar nurunin retail ya, karena ya kalau kita mencoba melihat dari view atau sudut pandang optimis ya, ini kan mau bulan pembagian dividen tuh, ke bulan-bulan dividen lah ya, kalau nggak diserok-serokin kan juga sayang juga gitu loh. Jadi kayak mungkin bisa juga ya kalau kita mencoba berpikir positif, ya ini bandar baru biar retail tuh pada cabut dulu gitu. Retail cabut dulu, harga murah-murah, atau sama dia diserok dapat average lebih bagus. Ya nggak ada yang tahu. Yang bisa kita tahu, kita bikin trading plan dan kita tempatin posisinya. Kira-kira seperti itu untuk view saya terhadap IHSG. Nanti kalau misalkan jebol, ya saya bakalan bikin view baru. Kayak kira-kira gimana sih roadmapnya. Atau kalau besok mantul, tuh makanya IHSG ini atau technical analysis ini harus dicek setiap hari gitu. Tuh, itu untuk IHSG, dan kita akan masuk ke beberapa saham pilihan seperti biasa. Mungkin kita mulai dari Bank BCA dulu ya. MVP-nya hari ini yang dia minus 2%. Sekali lagi dia jebol tren lagi ya. Padahal ini trennya sudah saya revisi. Sebelumnya saya nyambungin yang ini ke sini ketemu ya. Kalau nggak salah jebol di sini nih. Terus hari ini dia jebol lagi minus 2%. Tidak ada perlawanan, volumenya juga lumayan. Itu yang agak agak kurang bagus lah. Dan kalau misalkan kita lihat ya, dia belum breakout si BCA ini. Masih downtrend nih kan. Jangka pendeknya, kalau kita lihat jangka panjang ya dia masih uptrend kuat banget. Bahkan yang namanya kenaikan tuh pasti ada penurunan ya. Kayak contoh di sinilah nih, tahun berapa nih? 2018 Februari sampai sini 2018 Juli ya dia downtrend. Terus habis itu uptrend lagi. Jadi kayak ya kita harus lihat view lebih lebarnya lagi. Dan kok semakin pendek time frame tuh semakin volatile gitu. Ya mungkin tidak saya revisi dulu ini trend line-nya, dan saya lihat dia udah jebol ya. Dan kalau nggak salah BBCA ini memang udah di bawah MA 200 sih. Nah ini dia di big distribution juga. Ini ya MA 200 yang warna hitam ini. Jebolnya udah lumayan lama. Saya kemarin coba menggunakan support yang lukis sendiri ini, dan ternyata ya jebol juga. Dan kemarin saya bilang kalau menurut saya toleransinya BCA itu di 31.000. Aduh. Sorry teman-teman tuh sering macet-macet sendiri. 31.000 itu enggak deng, toleransinya kan BCA itu kan 30.000 ya. 31.000. Ya sebenarnya kalau kita lihat ya dia udah jebol gitu. Kalau misalkan kita tarik area demand-nya ya, nih. Ya sebenarnya masih di dalam juga ternyata ya. Nih ya, di sini dia konsol, banyak shadow, nggak kemana-mana, agak lama galau di sini juga dia mantul. Terus ya sekarang dia masuk sini lagi. Ya kalau menurut saya ya, toleransi terakhirnya BCA ini 30.000 sih. Kalau misalkan 30.000 jebol dan teman-teman itu jangka pendek, lebih baik exit dulu. Tapi kalau misalkan 30.000 itu kalau teman-teman investasi jangka panjang ya semakin turun belinya semakin banyak gitu, karena ini masih oke banget kok BCA ini kalau menurut saya. Tuh, atau mungkin kalau mau average down ya bisa di 30.000 dulu, karena 30.000 itu kan juga support psikologis juga seperti itu. Dan kalau nggak salah ini juga Fibonacci 0,618 udah jebol ya. Oh belum, sorry. Nih ya, dari garis ini sampai ya jebol dikit sih. Coba ini low-nya berapa nih? Ini low-nya 26950, bener 26950. Yang ini high-nya 36900, yang ini 36, berarti 36900. Ini 36925. Saya turunin satu ya. Kita coba yang precise. Mau 36900 kok susah ya? 850, 875.
malah 950. Biarin lah 925 lah. Tuh. Ya dia masih di area sini sih. Area walaupun kalau di 925 ya dia udah jebol ya. Fibonacci 0,618 ya ini. Sampai 3450 dan dia closingnya 3325. Volumenya ada soalnya dan masih terjadi distribusi. Itu aja sih. Kalau menurut saya supportnya harusnya ya 30.000 ini Bank BCA ini. Kalau misalkan dia jebol 30.000, menurut saya nextnya bisa ke sini. Area 29600, 29500 lah. 29500 nih ke area sini. 29500 sampai 28500 itu nextnya dia ya. Tuh, kalau menurut saya BBCA seperti itu. Tinggal disesuaikan aja dengan strategi teman-teman. Kalau dari dalamnya juga belum kelihatan bagus sih. Ini ya, dia didistribusi terus ini. Dan saya kira dia bakal mantul di sini, ternyata tidak. Seperti itu. Ya, itu untuk BBCA. Ada volumenya juga, jadi mungkin agak bahaya ya. Next kita ke Astra. Astra juga udah jebol. Kemarin saya bilang toleransinya Astra itu 5.200. Kalau 5.200 jebol, alangkah lebih baik keluar dulu. Itu kalau kemarin saya bilangnya seperti itu. Karena ya kalau kita lihat ya dia masih strong downtrend ini. Tuh, dan sekarang dia udah jebol 5.200. Kalau misalkan ditanya, Mas kalau setelah 5.200 toleransinya berapa nih? Ya kalau menurut saya 5.000. 5.000 itu kan support psikologis ya. Tapi kalau dilihat dari distribusinya Astra itu sebenarnya lebih lama daripada BBCA ya. Dia udah lama banget nih distribusi sama asing nih. Nih dari sini nih 5 Februari. Kira-kira mulai dari sini nih. Dia udah mulai didistribusi terus dan belum selesai. Tuh. Kemarin juga padahal dia udah di area 0,618-nya ya. Dan akhirnya jebol. Ya berarti mungkin next supportnya ini 4975. Area 5000 lah ini Astra ini supportnya. Tinggal disesuaikan keputusan sama teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak bisa toleransi sampai ke situ ya cut loss saja. Atau misalkan baru mau entry ya mungkin bisa spek buy di 5000 itu. Karena itu support psikologis. Area 5000 sampai 4.800 lah itu masih oke itu. 4.900. Area situ kalau mau entry ya. Cuman 5.000 kalau saya lihat tidak terjadi tidak terjadi pantulan-pantulan ya di 5.000. Artinya 5.000 cuma support psikologis. Tidak kelihatan ada support klasik di area 5.000. Ya mungkin ini doang sih. Dia kayak mantul dari resistennya 5.000. Di sini juga lumayan dekat. Ya itulah pokoknya. Untuk next supportnya Astra ini di 5.000. Sekarang udah 5075 ya. Kita lihat aja karena kalau misalkan besok IHSG kan tadi kan skenario seperti itu. Kalau misalkan besok nggak ada pantulan, jebol penan, ya saya juga mewajari kalau ini pada jebol-jebol ya. BBCA jebol 30.000, Astra jebol 5.000, ya itu yang bakalan narik ke bawah seperti itu. Next kita ke BBTN, ARB, gila juga ya. Padahal dikasih ya katalis BBRI. Nanti sekalian deh BBRI deh. Dikasih katalis pemerintah dan sebagainya, malah dia ARB. Itulah dia. Karena yang menggerakkan harga itu bukan katalis gitu, tapi aksi jual beli. Dan yang menggerakkan aksi jual beli bisa katalis itu. Tapi ya kalau secara langsung yang menyebabkan aksi jual beli itu yang menyebabkan pergerakan harga itu aksi jual beli. Nah kalau kita lihat sebenarnya dia ada di area support kuatnya ya. Nih, sini kan sebenarnya sebelumnya dia cup handle ya. Nah ini cup, waktu ini crash corona itu Maret. Ini cup, terus ini handle, terus dia breakout, lari sampai 2000, terus turun. Ini retest habis Januari ini crash Januari ya. Terus mantul dari sini ke sini 2100 dan sekarang kembali lagi ke 1615. Dan perlu diingat dia berhenti di sini bukan karena mantul tapi karena ARB. Jadi ya lebih baik dilihat dulu besok, jangan buru-buru. Kalau misalkan kita cek pakai Fibonacci dari swing yang ini ya dia udah mau ngabisin kembali ke sini lagi sih. Udah jebol semuanya. Tuh. Kalau misalkan kita pakai swing yang ini, misalkan yang sini dulu ya. Dia di area belum nyentuh sih.
Kalau ini dia udah jebol 0,5. Mungkin lebih respect yang ini ya. Kayak dia kemarin mantol dari 0,5, mantol dari 0,382 dan sekarang jebol 0,5. Nah, kalau misalkan dia juga kemarin mantul di sini tuh dari 0,618 sih. Cuman ya perlu diingat kalau yang di sini belum ditarik gitu. Jadi kayak ya ini bukan gara-gara 0,618. Seperti itu. BBTN menurut saya toleransinya sampai sini sih. 1535. 1500 dah kita buletin dah. 1500 kan juga sebelumnya juga mantul di 1500 kan. Itu juga support psikologis. Kalau misalkan dia jebol sampai 1500 ke bawah ya, itu yang agak serem sih. Bisa ya bakalan dalam itu harusnya. Sampai 1300-an mungkin. Kalau BBTN jebol 1500 ya. Tuh 1500 itu juga angka psikologis, area demand juga, terus support kuat, terus takutnya ini juga dia bikin yang namanya double top ya. Walaupun tidak simetris, tapi ya nggak tahu juga itu. Tuh, pokoknya untuk angka kuat karena hari ini dia masih ARB ya, nggak tahu kalau besok berlanjut ARB turun 6% lagi. Kalau 1615 ya kan? 1615 kalau besok ARB pas 7% tuh di berapa nih? 1505 gitu. Jadi belum kelihatan kalau misalkan besok ARB sekali lagi. Cuman ya semoga aja enggak. Tapi yang perlu diwaspadai adalah ini dia. Dia ARB turun 6%, volumenya besar, ya yang kayak gini tuh yang agak bahaya sih. Dia juga jebol EMA 200, distribusi terus. Ini sih agak bahaya sebenarnya BBTN ini. Kalau saya lihat ya berdasarkan view saya. Tapi yang pasti toleransi terakhir 1500. Kalau teman-teman berani spec buy, besok dia ARB ke 15, misalkan ya, lanjut ARB lagi 1505, terus di spec buy, ya itu modal nekat itu. Harusnya tetap ada pantulan, walaupun nanti closingnya nggak tahu dia mantul atau ARB lagi. Tapi harusnya kalau di 1505 besok ada pantulan sih. Cuman ya belum aman juga. Disarankan buat teman-teman yang udah punya ilmu aja untuk yang kayak gitu. Kalau merasa belum pede lebih baik jangan. Itu BBTN support di 1500. Agak jauh ya. Kalau misalkan yang terdekat ya sebenarnya di area demand ini 1610 sampai 153 sampai 1500 itu udah area demandnya dia. Harusnya besok dia turunnya udah agak berat. Kayak mungkin ada yang akumulasi seperti itu. Besok kita lihat aja. Itu Bang BTN. Next kita ke BBRI kali ya. Dia juga di distribusi asing. Nah, BBRI juga masuk ke area 0,618-nya lagi. Ini ya. Pas di 0,618-nya lagi. Yang artinya ya kita kembali ke beberapa hari yang lalu. Dia supportnya sampai 4180. Kalau misalkan 4180 jebol, ya itu yang agak serem. Cuman kalau sisi positifnya, hari ini volumenya tidak terlalu besar. Cuman sisi negatifnya, kemarin waktu naik juga volumenya tidak terlalu besar. Itu dia. Jadi kayak, ya menurut saya kalau misalkan 4170 jebol itu keluar dulu gak apa-apa. Nanti spek buy lagi di 4000. Nah itu kan support kanu ya, psikologis angka bulat 4000 sampai 3. Kalau misalkan 4000 masih jebol ya dia ke 3800. Seperti itu. Itu kalau menurut saya kalau Bank BRI ya. Kalau dilihat dalamnya ada distribusi asing tapi kecil sih. Tuh ya, setelah kemarin yang gila-gilaan ini mulai diakumulasi, tapi hari ini masih ada distribusi juga, asing juga keluar ya. Nih, sebenarnya keluarnya kalau dibandingkan dia masuknya ya, masih jauh gitu loh. Kayak ketika dia koreksi di sini pun juga masih naik lagi kan. Itu yang foreign flow pergerakan asing. Tapi ya kalau misalkan yang kemarin pengen entry Bank BRI mungkin bisa mulai nyicil di situ. 4130 ya, Fibonacci 0,618. 4130 sampai 4200. Tapi kalau misalkan 4100 jebol, ya mungkin dia bisa ke 4000. Jadi lebih baik kalau dilihat arah-arahnya ya, jangan 100% belinya di 4130 itu. Bisa nyicil misalkan di situ 40%. Nanti kalau dia sampai ke 4000, masukin 60%-nya. Seperti itu bisa dicicil. Itu untuk Bank BRI.
Dia juga sekarang tepat di garis trendline-nya ya. Tuh, belum ada revisi untuk Bank BRI ini. Dia juga belum jebol EMA 200. Ya semoga bisa kejagalah di level ini. Setidaknya kalau misalkan besok BRI mantul tuh IHSG juga bakal keangkat gitu. Tapi kalau dilihat dari BCA-nya yang ya harapannya BCA bisa mantul di di 30.000. Serem-serem juga ya yang pada ARB ya. Saya baru lihat banyak sekali. Kayak ada CTRA, terus ada Pakuwon, BTPS, SCMA. Ini jadi apa ya? Agak view-nya IHSG agak pesimis sih. Untuk besok pantulan tuh kalau dilihat kayak gini penurunannya ya. Karena biasanya ya yang namanya penurunan tuh ada pelemahannya juga. Ketika dia turun, nanti penurunannya kalau ini kan kayak terlihat kuat gitu. Candle-nya besar, nggak ada perlawanan, terus ya biasanya kalau habis itu masih berlanjut gitu. Tapi nanti kalau misalkan udah mulai melemah kayak kemarin ya, ketika BRI ini kan turun kan kuat banget nih. Terus ketika di sini mulai ada pantulan, mulai ada akumulasi di level yang support kuat, terus akhirnya dia mantul. Tapi ya itulah, yang nggak ada yang bisa tahu lah. Mungkin kita cek ya, Pakuwon. Kalau punya barang ya agak pusing juga ini. Nih, dia ARB dengan volume yang besar juga di atas rata-rata. Terus ya, dia juga jebol. Oh, dia closing berapa nih? Closing 500 ternyata. Oh. Di RTI closingnya 498 soalnya ya. Dan kalau misalkan closing 498 ya artinya dia udah jebol kan jebol support psikologis. Dan seremnya ini double top sih. Tapi neckline-nya di sini 460. Tuh, kalau 460 jebol ini yang repot ini, Pakuwon ini. Bisa double top dia. Seperti itu. Jadi untuk sekarang ya support kuatnya kalau misalkan kita tarik Fibonacci ya. Di area sini 490. Nah, itu supportnya Pakuwon terdekat. 490, next bisa ke 480 nih ya. Terjadi pantulan di sini dia. Kalau jebol 480 ya dia bisa ke 460. Dan kalau 460 jebol wajib cut loss. Itu kalau menurut saya. Karena itu dia double top bakalan turun tajam. Harusnya seperti itu tuh teorinya. Kalau kita lihat dalamnya transaksi hari ini, ada big distribusi juga ya dari 5 broker teratas nih, YU, CG, AK, CS. Ya ini kakap-kakap semua sih ini. YU, AK, CS, BK, ZP, MS. Itulah broker-broker kakap. Dia juga jebol EMA 200 ya. Agak kurang oke juga sih ini view-nya sebenarnya. Tuh, itu untuk Pakuwon. Support-supportnya tadi tinggal disesuaikan dengan keputusan teman-teman sendiri. Next ke temennya deh, kita ke CTRA. CTRA juga ARB, volumenya di atas rata-rata. Ini juga agak serem ya. Tuh, untuk supportnya dia ya 1045 ini. Kalau misalkan jebol ya mungkin bisa dalam dia. Oh, mungkin agak berat sih, soalnya ada 0,618 ya di 1050. Sebelumnya dia ada mantul dari sini juga. 1065 itu kan 0,618, 1050 itu 0,65. Ini dia mantul dua candle ini, terus satu candle ini mantul di sini juga mantul di situ. Jadi mungkin bakal dites sekali lagi area 1050 sampai 1065. Itu untuk CTRA ya, di Fibonacci-nya 0,618 golden pocket. Tapi kalau misalkan angka itu jebol, ya itu yang bakalan PR sih. Dan sampai dia jebol 1050 ya. Angka kuncinya 1050 dah. Kalau misalkan 1050 jebol, bisa ke sini dulu dia, ke 1000. Nah, kalau 1000 jebol ya baru lebih dalam lagi. Tuh, itu untuk CTRA. Kalau kita lihat dalamnya, transaksi hari ini ya terjadi distribusi juga sih, walaupun normal distribusi ya. Tuh, tapi ada distribusi lah dia. Dia juga ada jebol EMA 50. Pernah jebol di sini dan dia kembali lagi. Terus EMA 50 ini kayaknya di-respect banget ya sama si CTRA ini. Dan dia hari ini jebol dengan volume yang besar. Tuh ya, agak PR juga sih ini view-nya. 1050 lah itu support terdekat. Next ke 1000.
Itu support psikologis juga support kuat harusnya. Next kita ke apa ya? Bentar, saya baru lihat-lihat ini. BTPS mungkin. ARB juga dia. Waduh, ini udah serem sih ini, serius BTPS ini. Di ARB volumenya besar. Dia ada jebol support juga. Ini ya, low-nya ini 3210 ditembus tadi dengan volume yang besar. ARB ya udah. Support selanjutnya di sini nih. 3000, area 3000. Itu support selanjutnya. Cuman dia kembali ke area demand sih ini, harusnya dia bakalan konsolidasi di area-area sini. Nah, ini kan kelihatan ya area demandnya BTPS ini. Tuh. Jadi ya toleransinya sampai 3000. Kalau misalkan 3000 jebol, wah itu yang PR itu BTPS itu. Terus ini juga kelihatan, aduh serem banget ini BTPS ini. Kalau misalkan 3000 sampai jebol ya, tapi ya. Ini ada head and shoulder. Wah, rapi banget sih ini. Ini ya. Ini shoulder kiri. Ini headnya. Sama ini shoulder kanan. Dan yang serem adalah yang di sini tuh nggak sampai bawah sini ya. Yang ini kan dia kan mantulnya sampai ke sini. Saya hilangin dulu. Ah, dia kan mantul sampai ke sini kan. Yang ini dia mantulnya cuma di sini doang. Takutnya kalau neckline-nya tuh bukan yang ini, tapi di sini. Tuh. Tapi ya nggak tahu juga saya. Pokoknya kalau menurut saya BTPS nih 3000 lah. Itu angka paling krusial. Kalau misalkan sampai jebol, serius mending cabut dulu aja. Kalau BTPS nih ya. Itu kalau menurut saya. Kalau teman-teman yang BTPS. Cuman kalau dari sisi bagusnya, nah dia udah sampai area oversold. Harusnya turun tuh udah susah kalau udah di area oversold tuh. Jadi mungkin ya kalau dia dari view-viewnya seperti ini, di 3000 dia bakalan mantul dulu. Tapi entah, nggak tahu itu pembalikan arah atau dead cat bounce. Kita tunggu dulu aja konfirmasinya. Itu untuk BTPS. Kita lihat dalamnya. Mungkin video hari ini agak lama, nggak apa-apa ya. Banyak saham yang pengen saya cek biar teman-teman bisa nganu juga lah, apa, buat referensi teman-teman. Juga ada big distribusi juga dari 3 broker ke atas. MS, ZP, AK, DAH, PR ini. Tuh. Untuk BTPS support kuatnya 3000. Kalau jebol, saran saya sih mending keluar dulu. Tapi bebas teman-teman ya. Itu untuk BTPS. Kita masuk ke yang dibeli asing deh, net foreign buy. Dimulai dari era yang dibeli tapi paling kecil ya. Bukan paling kecil sih, kecil banget, cuman berapa miliar itu, 12 miliar. Kelihatan ya lesu asing belinya. Nah sekarang dia di closing di 505 sih. Tuh udah kelihatan ya, support kuatnya ada di area 500. Itu kan support psikologis. Hari ini juga koreksinya volume kecil. Cuman yang kemarin waktu candle jelek ini volumenya besar. Jadi agak bahaya juga ini sebenarnya. Yang pasti era ini selama 500 nggak jebol ya, itu harusnya masih bagus. Double top apakah bisa? Ya nggak tahu juga. Tapi kayak bisa kelihatan double top juga sih. Dan kalau double top ya dia neckline-nya di sini berarti. Area sini nih, 515. Takutnya ini pullback ya. Dia ada jebol neckline, pullback, terus ini mau turun lebih dalam. Nggak tahu sih. Yang pasti itu angka toleransinya kalau menurut saya di 500 saja. Kalau 500 sampai jebol, lebih baik keluar dulu untuk era ini. Walaupun dia pendapatannya naik banyak ya untuk kuartal 4 kemarin tuh. Tapi kalau 500 jebol, alangkah lebih baik untuk exit dulu aja. Tuh. Ah, ini 490 ada support ya dia ya, area 490. Mungkin kalau mau pakai stop loss ya, bisa pasang stop loss di bawah 490 sekitar 480 atau 485. Tuh, kalau misalkan dia sampai jebol ke situ ya exit aja, karena kalau market volatile gini bisa diturunin dulu baru diangkat gitu kan, sayang juga kan. Tapi ya stop loss itu perlu sih kalau menurut saya. Itu era. Next yang diakumulasi NDF. Ya, NDF juga kemarin saya bikin konten tuh ya. Di video hari Minggu kemarin saham-saham potensial nih INDF masuk juga. Dan menurut saya ya dia bisa bikin cup handle sih harusnya. Nih.
Kalau base entry-nya ini 6.400, 6.500 sama 6.000. Base entry-nya 6.000, 6525, 6425 sama 6325. Kalau mau dibulutin ya 6.500, 6.400, 6.300. Itu untuk base entry-nya. Ya harapannya dia ini break downtrend ya. Break, terus ini mau retest, bikin cup handle baru naik. Tuh kalau harapan saya di Indofood kayak gini sih. Dan biasanya kalau pasar jelek ya, mulai jelek itu yang manggung-manggung tuh consumer goods. Makanya video kemarin minggu tuh saya bahas consumer goods ya. Buat teman-teman yang belum nonton bisa cek aja di YouTube Cuan-Cuan Saham. Untuk kemarin minggu saya bahas banyak consumer goods. Ada Unilever, Indofood, ICBP, HMSP, GGRM, dan lain sebagainya. Bisa dicek di video kemarin. Next kita ke Bank Mandiri. Dia diakumulasi asing juga ya. Nah ini yang bagus tuh kayak gini. Dia koreksi volumenya kecil gitu. Ini yang bagus ya. Waktu naik volumenya besar, waktu turun volumenya kecil. Dan ini dia di area demand-nya sih Bank Mandiri ini itu. Toleransi sampai 6.100. Ya mungkin kalau kita mau teman-teman agresif ya bisa sampai ke 6.000 itu toleransinya. Kalau 6.000 jebol exit aja. Tapi kalau yang terdekat ya 6.100 ini ada support klasik sih harusnya. Dan sekarang dia ada di area demand ya. Kelihatan di sini dia konsolidasi, di sini mantul gitu. Itu aja. Itu untuk supportnya Bank Mandiri ya. Dan yang masih konsisten di akumulasi asing Bank Mandiri. Next kita ke INKP deh. INKP Tekim sekalian ya. Hari ini ARB juga. Walaupun dia sebenarnya di akumulasi asing ya. Nah, nih. Sebenarnya toleransi INKP ini harusnya ada di 10.000 sih. Karena itu kan support psikologis ya, angka bulat 10.000 itu. Tapi sekarang dia udah di 9.300. Hari ini opennya ada di 10.075, close-nya ada di 9.300. Dan ini kurang bagus sih. Walaupun sebenarnya ya, sekarang dia masuk area demand-nya. Nih. Nah, mungkin gini ya. Ini kan area demand-nya INKP nih. Di sini dia kayak konsolidasi sebelum ngebull gitu ya. Tuh, kalau misalkan diturusin terus juga pasti di area-area ini tuh terjadi sesuatu gitu. Dan ya kita harus mulai lihat-lihat. Terus juga dari sisi bagusnya dia udah mulai oversold. Jadi kalau menurut saya besok bakal ada pantulan sih ini. Harusnya INKP ini. Kelihatan juga dari akumulasi asing ya, walaupun kecil banget cuma 5M. Mungkin asing bisa manfaatkan pantulan RSI juga ini. Nanti ketika dia nyampe sini misalkan 9.000 lah, 9.000 bisa mantul sih harusnya INKP ini. Tapi takutnya mantulnya bukan pembalikan arah, tapi dia dead cat bounce. Yang pasti hati-hati aja, kalau teman-teman belum mampu, ya lebih baik jangan. Kalau mau nekat average down, bisa di area 9.000. Besok masuk 9.000, average down lebih besar. Nanti ketika dia ada pantulan, harusnya ada pantulan, karena dia udah masuk area oversold ya, RSI-nya. Kalau dia udah ada pantulan, naik misalkan naik 3%, 5%, terus minusnya udah berkurang, lebih baik exit dulu aja. Tuh, untuk resistennya berarti di sini 9675 sama 10.000 itu. Ada resisten ini, area demand ini sama resisten klasik sama resisten psikologis. Tuh 10.000. Untuk support ada di 9.000 kalau menurut saya. Tapi aturan besok mantul ini NKP karena dia udah masuk area oversold. Tapi nggak tahu juga, besok kita lihat aja. Tekim ke adiknya nih. Ini juga ARB volume besar. Udah mau masuk area oversold juga ya, tapi belum. Nih. Support dia di sini 9675. Wah, bahkan udah jebol 10.000. Gila sih dalam ini. 10.000-nya udah jebol, dia closing di 9875. Ya next support ada di sini nih. Area 9.500 sampai 9.300. Tuh. Coba kita cekin nganunya deh, komoditasnya. Nah, ini takutnya nganu ya. Ini kan saya tarik tren ya. Terus kemarin dia divergent di sini, ini naik, harga naik tapi RSI turun. Kan bearish regular divergent ya itu ya. Terus dia koreksi, terus mantul dari trend line. Nah, di sini dia jebol, di sini dia retest. Harusnya hari ini konfirmasi. Besok harusnya turun dalam. Secara teori harusnya kayak gitu ya. Cuman nggak ada yang tahu juga kalau tiba-tiba dia kembali ke dalam lagi. Gitu. Yang pasti kalau menurut saya masih belum ada konfirmasi untuk pantulan sih untuk kertas-kertasan ini. Lebih baik dihindari dulu aja.
Next kita ke konstruksi juga pada PR juga ya. Coba deh kita masuk konstruksi deh. Pada ARB juga itu. Nih. Wah, ini udah PR sih ini. Wika ini. Dia udah jebol ya dari area sini yang warna pink saya ini. Tapi volumenya tidak terlalu besar. Oke, mungkin kalau kita mencoba cari pembenaran, inilah dia pembenarannya. Dia jebolnya volumenya nggak terlalu besar. Cuman ya dia ARB yang kita lihat. Dan sekarang pas berhenti di support, tapi berhentinya bukan karena mantul, tapi karena ARB. Tuh. Jadi mungkin lebih baik lihat dulu aja. Harusnya besok juga ada pantulan. Nggak tahu dead cat bounce atau gimana ya. Mungkin bisa mantul di area 1335 sampai 1300. Kenapa? Karena dia udah masuk area oversold juga. Tuh. Itu aja. Kalau Wika bisa lihat di situ. Supportnya 1335 sampai 1300. Itu untuk Wika. Next, kalau kita udah bahas satu harus bahas semua ya ini ya, konstruksi. Ke WSKT. WSKT 619 nggak ARB sih. Dia udah sampai ganti kepala ya. Sebelumnya masuk fraksi 1000, sekarang udah kembali ke 900 lagi. Dan nggak tahu apakah dia bisa jemput ke atas lagi, saya nggak tahu juga. Tapi biasanya siklusnya konstruksi ini akhir tahun ya. Sekitar Oktober tuh dia baru ngebul. Nih November dia naik. Kemarin dia naiknya Oktober. Terus di mana lagi ya? Ini November dia naik juga. Novemberan dia naik juga. November, Desember, Oktober ini ya, sini sampai sini naik juga. Ini September juga naik. Ya kalau ini dari Januari sih rally-nya. Tuh. Jadi memang kalau saham-saham konstruksi itu biasanya rally itu akhir tahun ya. Yang artinya kalau teman-teman mau hold, ya siap hold nggak sampai akhir tahun. Kenapa akhir tahun? Karena biasanya kontrak-kontrak itu ditekan akhir tahun gitu. Jadi kayak oh ya ini perusahaan misalkan Wika dapat banyak kontrak nih, menarik, terus yaudah dibeli, terus nanti harganya naik. Kayak gitu. Biasanya siklusnya seperti itu untuk konstruksi. Nah tinggal dilihat aja. Dan ya ini agak serem sih sebenarnya WSKT ini. Dia udah jebol, support psikologis jebol, dan semua walaupun volume kecil ya. Tuh, next support ya mungkin ada di sekitar sini, 950-an nih. 910 sampai 960. Tuh, support terdekatnya. Harusnya besok juga bisa mantul sih dia, karena dia di oversold lagi. Setidaknya penurunan semakin terbatas. Tapi kalau misalkan sampai 880 ya PR juga ini. 900 lah mentoknya. Next kita ke PTPP. Ini PTPP juga dia ARB hari ini ya. Ini untuk PTPP juga dia ARB. Volumenya lumayan ya. Dan dia mungkin untuk support terdekatnya di sini nih 1195 1200 lah, dia sebelumnya juga mantul di situ ya 1200 itu. Terus juga dia udah mulai masuk area oversold-nya. Jadi harusnya mungkin nanti di 1200 ada pantulan. Tapi ya nggak tahu juga itu pantulannya gimana. Yang pasti kita kalau menurut saya sih amankan Porto, wait and see dulu sih. Kita tunggu bottoming-nya dulu aja. Kalau dilihat dari ini karena kurang bagus ya kalau menurut saya pergerakannya. Terus kita ke Adikarya. Nah ini yang tahan banting ya. Dia volumenya tidak ARB, volumenya tapi kecil juga. Terus RSI masih ke atas nih. Yang teman-temannya udah pada ke bawah, dia masih ke atas. Untuk Adikarya supportnya ada di area 1050. Tuh, next supportnya ada di area 1000 untuk Adikarya ini. Harusnya di area-area itu dia juga bisa mantul kalau misalkan besok masih turun ya. Tuh. Udah bahas 4 konstruksi. Sekarang kita masuk ke yang losersnya ya. Doit mungkin yang sebenarnya menarik ya ini ya. Doit ini kemarin habis dapat kontrak sama Adaro Energy, tapi ya 2 hari dia ARB. Enggak ding, kemarin 5% doang. Hari ini 6 baru ARB hari ini. Dan dia mulai masuk area sini ya, support sininya ini. Support klasik sini karena yang di sini udah jebol, area konsolidasinya ini udah breakout, di sini dia jebol turun ya berarti dia bakal ngetes ini. Support terdekat harusnya 346 ini sih.
Kalau misalkan masih jebol ya bisa sampai ke 328. Tuh, sebelumnya ini resisten ya, 328. Di sini support, sekarang di sini jadi resisten, yang besok bakal jadi support lagi. Jadi 346 sama 330-an lah, 326. Tuh. Itu untuk duit. Yang pasti lihat harga batu bara aja. Kalau misalkan batu bara masih naik ya masih oke harusnya duit ini, karena dia habis dapat katalis bagus ya setelah kemarin sama si Adaro itu. Next kita ke Pegas yang hari ini ARB juga. Kalau Pegas ini gara-gara wah ini nggak sehat banget sih. Kalau Pegas ini gara-gara nganu ya, dia laporan keuangannya jelek. Dan ini kalau menurut saya udah mending dihindari dulu Pegas. Kalau besok ada pullback ketika dia nutup gap, lebih baik exit dulu. Itu kesempatan buat keluar itu sebenarnya. Kalau besok dia naik, nutup gap, itu lebih baik keluar. Kenapa? Ya namanya naik itu bakal ada retest juga, pullback. Kalau turun juga bakalan ada pullback juga ketika dia breakout suatu level tuh. Nih, kalau kita lihat dia udah jebol, volumenya juga lumayan ya, di atas rata-rata. Tuh. Dan kemarin saya bilang toleransinya terakhir sini nih, Pegas ini 1270. Tapi ternyata dia jebol hari ini open gap. Kalau menurut saya besok dikasih kesempatan buat exit sih. Karena RSI-nya udah di sini juga. Setidaknya dia nutup gap dulu, habis itu baru turun dalam. Kalau teman-teman nggak mau, kalau teman-teman setuju dengan analisis saya, ya silakan. Mungkin bisa dimanfaatkan pullback ini buat keluar. Setidaknya berkurang lah, minusnya berkurang dikit, terus baru dia turun lebih dalam. Tapi ingat, keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Itu untuk Pegas ya. Next kita, film ARB ini nggak jadi ke 1000 kayak ini. Nggak usah kita cek ya film ya. BBKP mungkin ya. BBKP juga kalau di RTI dia closingnya 498, artinya 500 udah jebol, walaupun volumenya tidak terlalu besar. Tuh, tapi kalau yang kita lihat ya dia udah jebol yang 500-nya, karena 500 itu kan support psikologis, dan kalau di RTI dia udah closingnya 498. Cuman kalau di sini dia closingnya 500 ya. Tuh. Untuk support terdekat ya berarti ada di sekitar, ya ini sebenarnya dia sekarang di area support sini, di sekitar sini nih, 495 sampai 500 itu area supportnya dia. Tapi kalau misalkan nanti dia jebol ya bakal turun lagi, karena YU udah jualan lagi ya. Kemarin waktu di sini yang angkat tuh kan 2 candle ini kan YU. Terus beberapa hari ke belakang ini YU udah jualan gitu. Nggak tahu. Nanti dicek aja. Tuh, mungkin kita cek sekalian aja lah ya. Dari tanggal berapa nih? 31 Maret. ZP YU. Ya masih ada ZP sih yang di dalam. Tapi YU-nya udah mulai berkurang. Karena setahu saya waktu di sini tuh YU belinya besar banget ya. 31 Maret sama 1 April tuh. Sekarang tinggal 12M. Karena mungkin udah mulai keluar. Itu aja sih. Dan dia 500 udah jebol kalau di RTI ya. Kalau di sini masih closing 500. Mungkin next bisa ke sini dia 490-an tuh support terdekatnya. Next kita ke agro. Agro boleh lah. Banyak nggak apa-apa ya yang saya bahas hari ini. Biar teman-teman bisa manfaatkan. Ini agro dia ada jebol juga area demand-nya. Sebelumnya itu kan area demand-nya ini di sekitar sini ya, 1030 sampai 1050. Kemarin juga sempat konsolidasi di sini, akhirnya hari ini jebol. Tapi bagusnya ya volumenya kecil waktu jebol ini. Dan sekarang dia closing di 1010. Menurut saya untuk toleransi terakhir dari agro ini 1000. Kalau 1000 sampai jebol lebih baik keluar dulu. Gitu. Nanti tinggal tunggu bottoming terus masuk lagi. Kalau nggak setidaknya dia ada pantulan baru kita masuk. Itu untuk agro seperti itu. 1000 support terdekatnya. Ini udah deket banget ya. Mungkin bisa mulai pasang stop loss, kasih aja di 990 lah kira-kira kayak gitu. Kalau nggak 985, karena shadow di sini dia sampai 990 ya. Pasang stop loss di 985 ya harusnya nggak kena kalau dia bakal mantul. Tapi kalau dia jebol ya kita udah selamat di 985. Atau enggak kalau teman-teman mau masuk ya artinya resiko kecil di 1000. Cuman ya hati-hati dia aja. Trio metal mungkin ya. Saya nemuin di loser soalnya. Yang setelah kemarin naik di sini udah double bottom dan ternyata nyungsep lagi. Nyungsepnya pun pakai open gap ya dia ya. Nggak kira-kira emang ini
Antam ini volatile ya. Makanya orang-orang suka ya. Naik 16%, 7%, 11%, 13%, 17%, 7%, 12%, turun ya ARB gitu. Naik juga nih 11%, di sini 5%, itulah. Trader suka volatilitas kayak gini. Dan ya yang kita lihat sekarang kayak gini ya. Ini tinggal cek harga nikel aja, tapi mungkin nggak saya cekin ya. Silakan teman-teman bisa ngecek sendiri harga nikel gimana dia. Kalau misalkan nikelnya bagus ya harusnya ini dia segera berbalik arah. Tapi kalau nikelnya jelek ya mungkin bisa ikut sekalian. Yang pasti kalau menurut saya supportnya Antam ini di area 2200 itu support kuat harusnya. 2200 sampai 2100. Kalau pengen banget entry di Antam ya, tuh di situ bisa nyicil 2200 sampai 2100. Tapi kalau misalkan itu jebol 2070 sampai jebol 2000 jebol, wajib exit, tidak ada kata-kata lain. Itu aja, itu untuk Antam. Terus kita bahas teman-temannya juga. Inco koreksi juga sama. Dia supportnya ada di sini 4380 ya, area sini 4400 lah kita buletin. Itu support terdekatnya Inco. Sama, lihat harga komoditasnya, lihat nikel sendiri-sendiri aja teman-teman. Harum, karena Harum ini udah sekarang dia ngikut harga nikel ya. Lebih ke nikel daripada batu bara. Ini dia di 4800 sih support terdekatnya. Kalau sampai jebol ya wassalam nih Harum. Tuh. Tapi sekarang juga ada di area supportnya 5000. Pas berhenti di support psikologis 5000. Next kita ke Tins. Yang pasti untuk yang saham-saham komoditas lebih baik teman-teman mastiin sama komoditasnya ya. Untuk Tins support toleransi akhir ya 1475, 1500 lah. Kalau 1500 jebol, tapi ini kan kita pakai candle daily ya. Kalau misalkan dia jebol terus mantul lagi kan bisa juga. Kayak misalkan contoh di sini ya, yang waktu ini tanggal 23 Desember tuh dia turun tapi naik lagi, candlenya bagus, habis itu naik. Nah, kalau misalkan teman-teman berani beresiko ya harus tunggu sampai closing sehari dulu. Karena itu biasa konfirmasinya di situ kan kita pakai candle daily. Cuman dia koreksinya kecil-kecil sih volumenya, seperti itu. 1500 angka kuncinya untuk Tins. Tuh ya. Sekarang kita mungkin lihat yang hijau-hijau, barangkali ada yang menarik. Arto boleh deh, ini yang menahan penurunan IHSG ini. Karena kalau teman-teman ingat ya, Arto itu udah 10 besar market cap terbesar ya. Artinya kalau dia naik, dia bakal ngangkat IHSG, kalau dia turun dia juga nurunin IHSG gitu. Dan sebenarnya cukup menarik ini Arto ini. Dia saham anti badai lah, suka-suka dia pokoknya. Karena baru di dalam itu baru ada sesuatu gitu ya. Jadi kayak ya dia tidak pada umumnya saham-saham bergerak gitu. Sebenarnya ada yang menarik dari time frame 1 jamnya Arto ini ya. Ini dia di sini mungkin ini cup handle, ini cup, ini handle, terus dia breakout tadi pagi naik 6,98% dengan volume yang besar. Nah, terus ini dia baru mencoba membuat penan. Atau mungkin descending triangle seperti itu. Tapi menurut saya ini adalah continuation. Dan kalau misalkan dia bisa sampai breakout 11.000 ya, harusnya ngebut lagi sini Arto ini. Resisten terdekatnya 11.000. Untuk supportnya di sini nih berarti 10.625. Kalau jebol 10.625 lebih baik exit. Tapi kalau misalkan bisa jebol 11.000 itu bakalan cakep. Nah, kalau teman-teman mau masuk ya mungkin sekarang angka-angka bagus. Tinggal masuk di 10.700-an ini. Nanti kalau dia jebol sampai 10.575 deh. Nah, misalkan kayak gini ya. Ngitungnya, masuk 10.700, stop lossnya di 10.575. Nah, cuman 1% doang kan resikonya. 1% doang. Targetnya setidaknya sini 11.000, 3%. Tapi kalau breakout harusnya cakep karena ini bullish continuation ya. Dia naik, bikin bullish continuation, terus naik lagi. Tuh skenario untuk Arto. Mungkin bisa ke sini 11.875 ini. High-nya dia. Kalau enggak ya area 11.750 sampai 11.500. Itu untuk Arto ya. Yang masih menarik.
walaupun terjadi distribusi, cuman by teknikalnya masih oke. Tuh. Masih cakep karena ini juga anti badai ya. Arto ini geraknya suka-suka dia. Bank deh, kita cek analisanya. Belum pernah ya saya bahas bank ini. Bank net sekarang udah jadi Aladin. Bang Aladin kemana habis RUPS ini gila sih ini sebenarnya ya. Lebih gila daripada, wah ini gila-gila serem ini. Misalkan kita ukur aja dari dia IPO ya, 1 Februari dia IPO naik 2000%. Wah gila banget itu. Itu kok misalkan teman-teman punya duit 1 juta aja ya di sini ya udah jadi berapa itu bank ini. Cuman ya inilah, ini namanya resiko. Kalau teman-teman berani ngambil resiko ya enak gitu, atau memperkecil resikonya. Tapi kalau nanti tiba-tiba ada bantingan itu yang serem. Karena apa? Ini nggak bisa dicek sama sekali teknikalnya. Saya nggak tahu RSI-nya ini gimana nih. Orang dia dari atas nggak dari bawah gitu kan. Jadi dia di area oversold tapi nggak tahu gimana nih harusnya. Cuman mungkin ya kita bisa pakai garis trend aja karena dia masih strong uptrend ya. Nih. Walaupun distribusi udah terjadi juga, kita pakai EMA 5 nih, 2835 sebagai supportnya. Jadi misalkan pengen masuk ya, masuk area 3000, pasang stop lossnya di EMA 5 ini, 2853 nih. Berapa persen tuh resikonya? Kita coba hitung ya. Masuk area 3000, 2835. Nah, stop loss kita 2800 dah. 6% sih, lumayan besar nih. 2850 pas 5% stop loss kita. Tuh kalau berani spek buy alias spekulasi ya. Karena benar-benar nggak ada yang bisa dibaca dari bank ini. Chartnya dia belum kelihatan, sebelum-sebelumnya juga historinya belum kelihatan. Terus juga inilah nggak tahu, benar-benar nggak tahu, nggak bisa dibaca analisanya. Cuman satu yang saya tahu ya tentang katalisnya dia, kalau nggak salah OVO ini mau masuk ke bank ini. Karena kan udah kemarin RUPS tuh ganti direktur kalau nggak komisaris gitu, itu dari orang-orang OVO gitu untuk si bank ini. Dan kalau Gojek itu masuk ke Arto ya OVO katanya mau masuk ke bank. Cuman hati-hati itu masih rumor karena belum ada konfirmasi ya. Tapi biasanya dia liar dulu, nanti ketika berita keluar itu harganya banting-bantingan. Kayak vaksin kemarin ya, buy on rumor, sell on news ya. Sekarang tuh masih rumor tuh, OVO-OVOan tuh. Nanti kalau misalkan udah jadi news, OVO masuk saham bank, nah itu kan udah publik pada masuk, bandarnya jualan. Itu biasanya skemanya kayak gitu. Yang pasti hati-hati aja, harus bisa memperkecil resiko di saham-saham kayak gini. Saya juga nggak tahu fundamentalnya, saya juga nggak tahu teknikalnya, nggak bisa dibaca. Itulah. Ya yang pasti kalau dia dibandingkan sama Arto ya, yang sama-sama calon bank digital, masih jauh valuasinya. Artinya dia masih belum semahal Arto gitu. Sama mungkin kita bahas main lah ya, yang dia hijau hari ini. Ini di sini dia double bottom, breakout, retest, terus ini naik. Itu analisanya. enggak. Untuk main ini kemarin dia habis koreksi, oh bukan ya. Kirain ini koreksi Januari, ternyata bukan, koreksi mah Desember nih. Yang di margin call tuh kan di sini nih. Januari akhir ya sampai Februari. Tuh, terus dia pakai double bottom, breakout, retest, terus ini baru naik. Lihat arahnya harusnya masih ke atas juga sih. Kayak temennya si Japfa ya yang udah ngacir duluan. Pokoknya untuk yang terdekat, supportnya ada di area 800. Untuk resistennya atau target terdekatnya di area 900. Tuh, kalau misalkan bisa breakout 900, menurut saya bakal ngebut ini si main ini. Mungkin dia juga baru mencoba bikin cup handle besar ya. Ini cup. Ini juga area resisten nih, 9885 ini. Makanya tuh kalau dia bisa breakout cakep banget harusnya. Bisa dijadikan watchlist nih kalau dia breakout 900. Ini cup, ini handle. Tuh. Potensial sih harusnya. Dengan catatan bisa breakout 900 dengan volume yang besar. Oke, mungkin tuh untuk konten hari ini. Ada wejangan juga karena market kembali seperti ini ya. Jujur saya pun juga kayak apa ya,
Ya capek juga rasanya kayak dibanting-banting, yang kemarin udah cuan malah jadi kena stop loss karena saya hold, karena saya juga kadang kurang disiplin yang harusnya TP tapi masih pengen keep, terus masih pengen cuan lagi, malah akhirnya kenanya stop loss gitu. Ini suatu yang wajar karena pasarnya memang baru kayak gini. Ya PR kita sebenarnya harus disiplin gitu, kayak misalkan udahlah pokoknya 5% TP, 5% TP, karena 5% itu juga udah besar ya. Kalau dibandingin sama bunga deposito 3% setahun, kita 5% sehari gitu kan udah mantep banget gitu loh kalau kita bisa trading 5%an sehari. Yang pasti menurut saya IHSG masih belum kondusif dilihat dari hari ini ya. Tapi konfirmasinya kalau menurut saya besok. Ini main juga mungkin dia bikin inverted head and shoulder ya. Shoulder kiri, headnya, shoulder kanan. Harusnya cakep sih ini. Baru lihat saya nih gara-gara zoom out ini ya. Cakep ini main ini. Bisa dijadikan watchlist mungkin. Tuh, volume juga mulai membesar. Lanjut ke closingan ya. Yang pasti kembali ke diri sendiri. Kayak apakah kita mampu di trading saham kayak gini, di dalam keadaan kayak gini. Kalau misalkan nggak mampu ya mending amankan modal, terus ya udah lihat-lihat dulu aja, tunggu pasarnya bagus kayak gitu, tunggu konfirmasi lagi. Karena kalau saya lihat ya ini belum bisa dilihat arahnya nih, yang harusnya skema saya kayak gitu tadi ternyata malah kayak gini ya, jadinya ya kayak gitulah. PR juga nih. Dan harusnya kalau dilihat dari candle yang hari ini yang solid kayak gitu ya, besok harusnya masih berlanjut. Makanya besok penentuan. Kalau besok berlanjut ya berarti skenario penannya gagal. Tapi kalau besok mantul ya berarti skenario penannya masih bisa dijalankan. Pasti harus kita cek setiap hari dan sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Tuh, jangan dipaksakan ya kalau misalkan mau trading. Terus juga keputusan kembali ke teman-teman. Buat teman-teman yang tanya, Mas bagusnya ini hold apa cut loss, saya nggak bakal jawab ya, karena saya tidak mau memberikan keputusan tuh itu model teman-teman sendiri-sendiri, terus juga yang pencet tombol buy juga teman-teman sendiri, jadi ya itulah keputusan tuh diambil sendiri-sendiri. Kalau misalkan pertanyaannya analisa mungkin bisa saya cek kan, tapi kalau pertanyaannya keputusan jual beli, teman-teman harus memutuskan sendiri. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurang dari penyampaian atau dari analisa saya mohon maaf. Terus juga buat tonton ada yang pertanyaan, silahkan komen aja. Insyaallah malam ini saya bikin ya, yang netizen bertanya cuan-cuan menjawab, untuk saya upload besok. Ya harapan saya IHSG semoga lekas membaik lah. Capek juga rasanya kayak gini ya, harus tektok gitu. Soalnya nggak bisa kalau nggak dipantengin. Pasang stop loss sama trailing stop pun juga kadang kalau nggak sentuh trailing stopnya kan turun lagi juga gitu loh. Itulah PR-nya. Yang pasti itulah sesuaikan sama diri sendiri. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.